Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Isnanur Imani dengan NIM 23070200022. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tentunya kalian tidak asing mendengar kalimat tersebut, bukan? Ya, itu adalah salah satu kutipan Sumpah Pemuda yang menandai betapa bahasa Indonesia mempunyai peran penting sebagai bahasa pemersatu. Tapi, tahukah kalian bahasa Indonesia mempunyai perjalanan yang panjang sehingga pada akhirnya dapat dikukuhkan sebagai bahasa nasional? Membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan tidak terjadi dalam satu waktu yang singkat, tetapi mengalami proses pertumbuhan yang berabad-abad lamanya. Bahasa Indonesia dulunya dikenal sebagai bahasa Melayu, karena bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antar pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Ada banyak beberapa peninggalan yang membuktikan perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu sebagai berikut. 1. Tulisan batu nisan di Ming Ye Tujoh, Aceh pada tahun 1380. 2. Prasasti kedudukan bukit di Palembang tahun 683 Masehi. 3. Prasasti Talang Tuo Palembang tahun 684 Masehi. 4. Prasasti Kota Kapur Bangka Barat tahun 686 Masehi. 5. Prasasti Karangbrahi Bangko Merangi Jambi 688 Masehi. Adapun fungsi bahasa Melayu sebagai berikut. 1. Sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. 2. Sebagai bahasa perhubungan antar suku di Indonesia. 3. Sebagai bahasa perdagangan, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal di luar Indonesia. 4. Sebagai bahasa resmi kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang kemudian menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 1928 tepat pada Hari Sumpah Pemuda. Nah, video tadi merupakan sejarah perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Lalu, bagaimana sejarah perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan? Berikut penjelasannya. 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa negara Indonesia sekaligus bahasa nasional karena pada saat itu Undang-Undang 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam tertera pada pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Di Timur Leste, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa kerja. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau dari abad ke-19. Bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan dan terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing.
Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu dari kebanyakan penuturnya. Sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Penutur bahasa Indonesia kerap kali menggunakan versi sehari-hari atau kolokial atau mencampur adukan dengan dialek Melayu lainnya atau bahasa ibunya. Bahasa Indonesia banyak sekali digunakan di perguruan-perguruan, media massa, sastra, perangkat lunak, surat menyurat resmi, dan berbagai forum publik lainnya. Adapun faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu 1. Bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. 3. Bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat daerah maupun pusat. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari video tadi adalah bahwa bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928 dan diresmikan sebagai bahasa nasional pada 18 Agustus 1945. Terima kasih telah menonton video hingga akhir. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kalian.